Di ujung acara, sekarang kita ingin mendengar dari sisi hukum dari pakar hukum tata negara Iman Putra Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Pak Karni serta Bapak-Bapak sekalian. Dari judulnya, setelah protokol kesehatan dilanggar, maka mungkin yang ada pertanyaan besar dari diskusi ini adalah bagaimana penindakannya, kemudian kok kesannya ada tebang pilih terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini. Mungkin begitu ya kira-kira. Tapi sebelum sampai ke situ, maka memang dalam beberapa hari terakhir ini ada dua fenomena hukum yang terjadi, yaitu ada pelanggaran protokol kesehatan yang kemudian berujung denda kepada warga negara. Ada lagi kemudian dugaan peristiwa pidana dari pelanggaran protokol kesehatan itu berujung pemanggilan Gubernur DKI. Kalau tidak salah seperti itu ya. Dugaan peristiwa pidana, begitu kalau tidak salah istilahnya. Lalu kan pertanyaan konstitusionalnya adalah, emang kalau protokol kesehatan dilanggar, sanksinya apa? Yang mana sih itu protokol kesehatan? Apakah kemudian protokol kesehatan ini diatur dalam undang-undang karantina kesehatan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, yang kemudian itu menjadi rujukan? Bacaan saya adalah, nampaknya yang kita perdebatkan ini tidak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Kalau soal misalnya pakai masker, jaga jarak, dilarang berkumpul, di maulid enggak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Berarti kalau tidak ada, adalah undang-undangnya memang menyimpan sesuatu yang ketidakjelasan. Lalu kita ribut semua di situ. Nah, sesuatu yang tidak jelas dalam undang-undang memang menimbulkan potensi keributan di mana-mana. Akan ada ketimpangan, yang ini di sini, yang ini di sini, maka dia akan bandulnya tidak stabil. Sedangkan yang jelas sekalipun, maka kemudian itu belum tentu juga bisa stabil timbangannya. Apalagi memang undang-undang karantina kesehatan ini nampaknya tidak mengatur secara clear apa yang kita perdebatkan soal ini semua. Saya baca-baca undang-undang karantina kesehatan ini, saya lihat ditandatangani 7 Agustus 2018. Tiba-tiba setahun kemudian ada serangan wabah. Ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tanda tangani. Tiba-tiba kemudian setahun kemudian ada serangan wabah. Bayangan saya, Pak Mardhani dan kawan-kawan ketika membentuk undang-undang karantina kesehatan ini, tidak ada imajinasinya, bayangan saya ya Pak Mardhani, ada COVID. Ya. Lalu bagaimana orang Jumatan, bagaimana tuh? Enggak ada kan? Enggak ada imajinasi ke sana tuh. Enggak ada penyakit, ada wabah, kemudian kita harus pakai masker, ketemu jaga jarak, mungkin droplet pun enggak ada diperdebatkan di situ dalam DPR itu ya. Yakin saya itu enggak ada. Nah, biasanya undang-undang seperti ini yang imajinasi pembentuk undang-undangnya tidak liar, itu biasanya timbul karena pergaulan-pergaulan internasional sebuah negara. Sehingga kemudian kita adopt saja itu, nanti belakangan kita hadapi realitasnya. Nah, bayangan saya undang-undang karantina kesehatan itu diatur dari norma-norma hukum internasional tentang kekarantinaan kesehatan. Itu diadopsi, kemudian ketika kita lihat undang-undang karantina kesehatan itu, maka kita hanya bisa melihat pasal-pasal, apa itu pembatasan sosial berskala besar, apa itu karantina wilayah, apa itu karantina rumah, apa itu karantina, dan semuanya. Sanksi-sanksi pelanggaran itu nggak ada yang diatur secara detail seperti apa yang kita perdebatkan.
Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu. Di situ tidak ada. Apalagi bilang dia harus masuk penjara dipidana, nggak ada. Kalau dia tidak pakai masker, tidak jaga jarak, nggak ada. Bahwa negara bisa malakin warga negara, kalau misalnya dia tidak pakai masker, maka bupati bisa menjatuhkan sanksi, ambil duitnya. Nggak bisa, Pak. Gubernur bisa menjatuhkan sanksi, buat pergub aja, kita berikan sanksi dia. Ambil 250.000 duitnya, jatuhkan sanksi di tempat. Pakai Satpol PP, nggak ada, Pak. Melanggar semua dong. Melanggar, Pak, semua. Gitu. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul yang dilakukan maulid itu kemudian harus gubernur yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari harus diundang memberikan klarifikasi bahwa ada peristiwa pidana. Enggak ada peristiwa pidana di situ. Yang ada adalah peristiwa pemerintahan di situ. Sehingga bayangan saya kalaupun mau dipanggil, Mendagri lah yang panggil. Kalaupun mau dipanggil di situ. Tidak ada peristiwa pidana di situ. Lalu kenapa ini semua terjadi? Karena kita tidak pernah mau duduk bersama untuk mendiskusikan ada suara-suara sayup yang tidak terdengar soal COVID-19 ini. Tidak pernah kita mau duduk bersama. Tetapi saya yakin pemerintah mendengarnya. Pemerintah pusat mendengarnya. Gubernur DKI juga mendengarnya, Pak. Dan dua-duanya serius melaksanakan itu. Meski kemudian pendekatannya mungkin berbeda. Saya bisa membaca pergerakan kebijakan pemerintah nih, pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat ketika dia dipaksa lockdown, dia nggak mau lockdown. Awal-awal tuh ketika kita semua shock. Saya juga orang tata negara, langsung hilang ilmu tata negara saya semua ketika sebulan pertama itu. Wah, ini ada penyakit, mati kita ini. Nanti sebulan baru saya sadar bahwa sejak kecil orang tua saya itu mempersiapkan tiap malam sebelum tidur bahwa kamu harus siap mati. Sebelum tidur bacalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kamu mati. Yang kemudian tiba-tiba kita dipotretkan ada peti mayat bahwa mati itu adalah barang yang menakutkan. Itu. Ketakutan juga kita di situ sebagai manusia biasa. Tapi kita tidak pernah mau duduk untuk kemudian membahas suara-suara karena konstitusi itu Pak, karena tidak hanya mendengar suara mayoritas dan tidak hanya mendengar pada satu sisi terhadap serangan ini. Mungkin kalau kita tanya ahli epidemiologi atau ahli kesehatan, ini penyakit ini seperti ini mematikan dan lain sebagainya, ini akan menyebar seperti ini. Tapi kita orang konstitusi, tunggu dulu, sebelum kita ambil kesimpulan itu. Kalau kita republik ini kita tutup minimal PSBB, apa dampaknya? Gitu. Kalau dibilang misalnya ya, ini imajinasi saya aja. Tunggu dulu, kita dengar yang lain. Kita tutup ya, apa dampaknya kalau misalnya kita tutup ini republik ini? Yang lain teriaklah, ini kita tidak bisa jalan, kita tidak bisa pengangguran, kita bisa kemiskinan. Seperti itu. Maka kemudian negara akan berusaha pasti mencari bandulnya di tengah. Dan saya baca, pemerintah pusat membaca itu. Saya rasa pemerintah pusat membaca itu. Sehingga kemudian dia kekeh tidak mau lockdown. Sampai kemudian dia kekeh pernah menyatakan bahwa jangan ada kepala daerah yang sok-sok untuk lockdown. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa dia tidak serius, serius Pak. Gitu. Gubernur serius juga dengan pendekatan yang berbeda. Kita setuju gubernur, tapi kita juga bisa memahami bahkan setuju juga dengan pemerintah pusat seperti terhadap kebijakan ini. Sehingga kemudian adalah kita dicekoki terus sampai kapan pandemi ini berakhir? Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Sementara kita tidak pernah menghitung yang tiap hari dihitung oleh negara.
tiap hari dihitung berapa terinfeksi, tak, sembuh berapa. Tapi kita tidak pernah menghitung secara statistik selama berapa bulan ini tiap hari pengangguran berapa, kemiskinan berapa, dari pengangguran itu kemiskinan menimbulkan sakit apa, kemudian menimbulkan kematian berapa, dampaknya bagaimana. Jadi kita menghormati pendapat yang mengatakan semua bahwa COVID itu menimbulkan ini, kita menghormati, tapi dari frame konstitusi maka pemerintah harus mengambil titik bandul yang bisa menyelamatkan. Makanya kemudian saya bisa memahami dan menyetujui ketika pemerintah membentuk tim pemulihan ekonomi dan COVID. Jadi antara COVID dan pemulihan ekonomi itu dijalankan secara bersamaan. Kembali lagi kepada soal aturan protokol ini. Undang-undang ini tidak jelas. Protokol kesehatan itu apa? Saya baca, saya coba cari di mana sih sebenarnya protokol kesehatan itu. Saya dapat di peraturan Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan. Saya dapat selain dari protokol kesehatan yang diatur dalam undang-undang karantina yang protokolnya sedikit sekali. Misalnya tidak pakai masker dan lain sebagainya ada di situ. Bahkan kalau pedagang juga lupa cuci AC-nya itu juga bisa melanggar protokol kesehatan, Pak. Masa negara mau penjara itu orang lupa cuci AC? Sementara di undang-undang tidak ada. Kita sudah meninggalkan era gravitasi kekuasaan itu kepada pemegang kekuasaan pemerintahan. Dahulu presiden itu selain pemegang kekuasaan pemerintahan juga pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Sehingga kemudian kalau pemerintah tidak ada aturan, dia buat aja aturan sendiri, perpres kepres atau dia suruh gubernurnya buat aja pergub atau bupati, buat aja peraturan bupati. Tapi itu kemudian kita tinggalkan. Kita tidak mau lagi itu pemerintah berjalan dengan niat baiknya saja. Kita tidak mau lagi seperti itu. Dia niat baiknya karena ada pandemi, maka segalanya biarkan presiden, segalanya gubernur melaksanakan ini dengan aturan-aturan tanpa melibatkan kesepakatan rakyat. Sehingga lahirlah namanya pergub itu. Lahirlah pergub yang saya kritik itu. Tidak boleh ada pergub atau peraturan bupati atau peraturan wali kota membuat aturan kemudian menjatuhkan sanksi yang sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang karantina kesehatan. Dan tidak pernah diperintahkan kepada gubernur begitu. Dan tidak mungkin diperintahkan. Karena semuanya harus disepakati dulu oleh rakyat. Kalau saya tidak pakai masker, maka kira-kira dendanya berapa? Rakyat pun harus menyepakati dulu semua. Siapa itu rakyat? Makanya tiap 5 tahun kita memilih tidak hanya DPR, tapi juga DPRD, Pak. Di situ. DPRD-nya ini nanti yang membuat peraturan daerah itu di situ. Makanya kemudian saya mengatakan bahwa kalau ada peraturan gubernur, bupati, wali kota yang membuat sanksi dan menjatuhkan sanksi terhadap warga negara, maka itu adalah pelanggaran dari Undang-Undang Dasar 45. Dan ini sejak tahun 2004 saya sudah mengatakan ini, Pak. Sebelum ada legenda cebong, kampret, dan kadrun, belum ada itu di situ. Udah saya mengatakan seperti ini. Bahwa gubernur, bupati, wali kota tidak bisa. Bahkan presiden sekalipun, atas nama perpu sekalipun, tidak bisa dia membuat aturan seperti itu. Semuanya harus melalui kesepakatan rakyat. Nah, pada konteks inilah maka sebenarnya tidak boleh apa yang kita lakukan selama beberapa bulan ini. Teman-teman berteriak, tolong terapkan aturan, terapkan bagaimana aturan? Hanya bisa memang dihimbau memang. Kalau mau menerapkan aturan, buatlah melalui legislasi. Kalau tidak salah DKI ini sudah mulai merancang perdanya kan? Sudah jadi kan? Nah, sudah jadi perdanya, sudah ditandatangani, sudah berlaku. Nah, itu seperti itu. Kalau mau menerapkan aturan, pakai perda, tidak bisa pakai pergub. Kalau undang-undangnya, ubah undang-undangnya. Selama seperti ini, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap penegakan itu. Saya kira itu saja, Bang Karim. Baik, terima kasih Profesor Irman. Sekarang Profesor Janjuker, Presiden Janjuker, Sujiwo Tejo. Ya, salam karena Mas Nusron Wahid tadi ngajak merenung, saya nggak akan melucu, mungkin saya akan merenung aja.
Apalagi kalau saya sering ke Sarang, ke tempatnya putranya Mbah Maimun itu, Gus Gofur. Saya kalau di situ selalu nunjukkan, ini kamarnya Mas Nusron Wahid, kalau ke sini pasti mampir. Jadi saya pernah tidur di situ, jadi seluruh pikiran sudah masuk ke pikiran saya. Oh begitu. Jadi sampai ke Erlangga Ibrahim sudah masuk ke saya gitu. Betul lah, kalau orang tasawuf begitu. Ya. Jadi saya jangan merenung, saya akan mulai dengan kenapa saya suka senja Pak Karni. Karena bangsa ini kebanyakan pagi, kekurangan senja, kebanyakan gairah, kurang perenungan. Saya tergerak sama Mas Pandu tadi, jangan cuma petamburan, soal libur. Kenapa sih pakai libur panjang segala? Jadi kalaupun nanti ada klaster baru, kita bisa mikir esensial, yang salah mereka yang berkerumun atau mereka yang menciptakan libur panjang. Kita coba mikir esensial sekarang. Jadi, dan kadang-kadang saya sebagai seniman iri ngeliat orang libur, karena seniman itu nggak ada liburnya. Kalau nggak kerja nggak makan. Pejabat enak banget, dan makin kesini tanggal itu makin banyak hari libur. Enak banget Pak Karni sama saya kan 40 tahun jadi wartawan, saya kira nggak pernah libur. Kita libur pun mikir kerjaan, apa yang akan, sampai cerpen tahun 60-an ada liburan seniman Utui Tatang Sontani, karena seniman nggak pernah libur. Dengan risiko, saya kalau di rumah tuh mikir gini, itu pun risiko, dicurigai sama istri, dikira mikirin perempuan gitu loh. Padahal mikirin apa tema yang aku... Kadang-kadang iya sampai. Enggak, saya enggak, apa tema yang di LC nanti. Apa, duduk, mikirin perempuan, gimana coba? Enggak ada Pak Karni perempuan. Jadi, nah, jadi, jadi sebenarnya problem bangsa kita itu begini, karena nggak mencintai pekerjaan atau enggak, itu aja sih problemnya. Jadi Habib Rizik datang atau enggak mungkin juga punya problem. Karena nggak mencintai pekerjaan, maka yang diharapkan hari libur. Kalau libur seneng banget, padahal kalau orang mencintai pekerjaan, libur itu sedih. Kalau kita nggak mencintai pekerjaan, ya beginilah, orang DPR nggak cinta ke DPR-annya, orang politik nggak cinta jadi orang politisi, orang polisi nggak suka jadi polisi. Jadi pengennya libur. Padahal pekerjaan itulah liburannya. Harusnya, mari kita merenung. Saya ingin merenung juga, misalkan seperti Mas Dhani tadi ketika bilang, kenapa kok banyak orang nggak percaya yang the power of belief tadi, banyak ormas pihak-pihak membuat tidak percaya pada government. Saya usulkan biarkan itu jadi pikiran rakyat. Kenapa kok aku nggak percaya sama government? Government jangan mikirin kenapa rakyat nggak percaya, kenapa aku nggak dipercaya. Kemarin waktu ada Pak Mahfud saya bilang, Pak sekarang jangankan ngomong COVID, ngomong 2 sama dengan 4, kalau pejabat yang ngomong mungkin aja juga nggak percaya Pak gitu. Saya ngomong gitu loh. Kepercayaan kan kenapa? Karena tumpukan-tumpukan ketidakadilannya seperti yang dibilang Pak Dr. Tirta tadi, seperti yang dibilang Mas Irman tadi. Jadi saya di ending ini, terus saya ajak merenung, kenapa kita harus merenung, kenapa pemerintah amburadul? Saya tidak ingin mengajak itu Mas Dhani. Saya sekarang ingin mengajak kabarnya pemerintah yang amburadul melahirkan rakyat yang amburadul. Saya akan balik sekarang dalam perenungan, jangan-jangan rakyat juga amburadul. Sehingga lahirlah pemerintah yang amburadul. Milihnya waktu nyoblos itu tidak dengan tumak nina, tawadu, tapi dengan kebencian, dengan iri, dengki, lahirlah pemerintahan yang begini. Ayo kita merenung. Oke, karena ini di ending saya nyambung Pak Beni tadi, sesudah COVID ini kita mau ngapain? Kita bersatu aja, lupakan seperti Dr. Tirta tadi, lupakan kubu-kubu, hadapin COVID. Malah saya cenderung, kenapa sih Cina itu kalau saya baca sejarahnya nggak pernah rukun loh sebenarnya, berantem terus dinasti. Tapi tembok Cina tetap dibangun, semua melanjutkan tembok Cina, nggak ada yang nggak melanjutkan. Nah kalau tembok Cina ini COVID gimana? Jadi oke kita berantem, tapi dalam COVID tadi Pak siapa tadi? Pak yang bilang kita bersatu, kalau nggak salah Pak Karni saya tutup dengan tembang boleh nggak? Boleh. Tembang Jawa tapi nanti saya akan terjemahkan.
Jadi ini doatul abala yang sangat dikenal luas, yang dipercaya oleh khalayak, diciptakan oleh, bukan diciptakan, dirakit, yang mencipta cuma Tuhan ya. Dirakit oleh Sunan Kalijaga. Ono kitung rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput ing bilahi kabeh. Dengarlah itu, ada orang-orang yang mulai tersadar dan berdoa di tengah malam sekarang, berdoa terhindar dari segala penyakit termasuk pandemi ini. Jim setan datan purun paneluhan panonoandi. Tidak ada lagi jegal-jegalan seperti yang dibilang Pak Hendri tadi. Tidak ada lagi seberang-seberangan seperti yang dibilang, ayo kita selesaikan, kita hadapin COVID. Miwah panggawe Allah gunane wong luput. Mari kita hindari apakah betul kepulangan Habib ini bahkan tidak diketahui oleh polisi seperti dibilang Pak Karni tadi, atau saya punya dugaan, saya ngobrol jelek-jelek begini, teman-teman saya itu menteri semua Pak, gitu loh. Ada yang mantan menteri, rata-rata itu ngomong ini kecil, Habib ini kecil. Sehingga masuk akal ketika dibilang silakan kalau menyambut. Ternyata jeder besar. Dan orang-orang berkasak kusuk, kenapa sih non sewu orang kayak gitu kok jadi idola? Mari kita saya merenung. Kenapa orang kayak gitu jadi idola? Karena nggak ada idola lain. Kenapa nggak ada idola lain? Itu yang harus, kenapa nggak ada orang-orang yang seperti itu sekarang? Kenapa? Bumi banyu atep, geni atem mahanti reto, maka api akan menjadi air. Maling adoh tan ngaraing wak mami. Semua bencana nanti sirna-sirna asal ditemanin, asal falsafah kita benar, kita tidak membenci COVID. Jangan salah dilenterkan oleh koran-koran. Bahkan di Bandung sekarang Bojonggede ada katanya ular kobra menteror warga. Ini cara berpikir yang salah. Saya usul Bu, kalau bikin judul ada warga melihat ular kobra. Karena itu juga hunian. Mungkin menurut ular kobra kita yang menteror mereka. Miwah panggawe Allah gunane wong luput nuju guna tan sirna. Saya tutup dengan pemisalan yang dapat sambutan dari Twitter, Gabriel. Di neraka nanti ada orang dimasukkan neraka dan berkata Pak Kani, Pak, kenapa saya dimasukkan neraka? Karena kamu berkerumun. Terus satunya lagi, saya nggak berkerumun, saya cuma melaporkan orang yang berkerumun, kenapa masuk neraka juga? Karena kamu melaporkan bukan untuk demi tegaknya kesehatan, tapi karena kebencian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tembak tapi malah kayak hadis gitu loh. Karena banyak ustadz di sini ya, saya akan menutupnya dengan ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pengajarmu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 28, kita ketemu LC yang akan datang.